Masjid para wali itu sudah nggak menggunakan plaster lagi bro, langsung ditempel-tempelkan aja, sudah menjadi. Welcome back. Kali ini bersama Naum Jaya ya. Pak Naum Jaya ini kita ajak keliling-keliling di area pembangunan masjid kita, project ya. Masjid apa namanya Pak? Kita berada di sedang pembangunan proyek yang terbesar, yaitu masjid yang sedang dijalankan. Masjid Siti Maisaro aja Pak. Masjid Siti Maisaro yang sedang dijalankan saat ini. Dan bahan-bahannya sekarang kita mulai kumpulkan semua dari satu persatu, kayu juga dan juga bata merah. Kita siapkan semuanya. Nah ini ceritanya, ini jam berapa? Agak siangan guys. Siang ini kita kontrol lagi karena ada bongkar bata merah lagi. Kemarin kan aku sudah bikin videonya Pak ya. Ya, Anda sudah menyaksikan video saya di YouTube ya Pak ya? Sudah lihat. Sudah subscribe belum? Ya, subscribe. Nah teman-teman itu perlu subscribe dulu Pak. Sahabat teman-teman seluruh Indonesia atau di mana juga berada, langsung aja di subscribe sekarang juga dalam bidang pembuatan Masjid Siti Maisaro. Silakan subscribe sekarang juga. Lokasinya, alamatnya di mana Pak? Yang beralamat di Jalan Danles, depan Aplus yaitu Purpo. Langsung saja Anda bisa subscribe di YouTube sekarang juga. Bahan-bahannya yang bukan hanya cidaan tapi ukiran. Dibaringkan ukiran Jati Ponorogo. Jadi inilah yang dinamakan batu ukiran, bukan hanya sekadar Pak, ini stokno Pak, gini Pak. Loh guys, ini ya. Hasil ukirannya coba Pak, di review Pak. Ukirannya itu Pak. Kita review ukir-ukiran ini yang tulis-tulisan atau bentuk-bentuk gambar yang begitu unik. Jadi kita tidak menggunakan cidaan bro. Kalau ukiran itu nampaknya itu begitu glowing dan juga nampak terang. Tuh kayak gini loh guys, hasilnya itu. Kemarin kan sudah sekilas kan aku tunjukkan ya. Tuh Pak, bayang no Pak, kayak gini loh Pak, hasilnya Pak. Hasilnya itu kayak gini. Kita bikinnya di Tulungagung, tapi marmernya ini dari luar pulau guys. Jadi detailnya nanti kalian bisa lihat ya detailnya. Nah detailnya kayak gini. Tuh, mantep. Ini warnanya Pak, warnanya apa Pak? Warnanya apa ya ini ya? Warna apa ini namanya? Agak kasih sedikit putih dan putihnya itu bukan menyala tapi putihnya itu agak kayak ukiran. Putihnya agak kayak ukiran ya opo sih? Iki loh Pak, lihat Pak tuh. Tiangnya. Ya, guys ya. Ukirannya berapa meter ini? Agak ini. Ukirannya berapa meter? Pertanyaannya piye, Pak? Maksudnya satu kotak kayak gini. Tingginya berapa meter? Pertanyaannya bagaimana? Ukirannya berapa meter? Tiang ini tuh tiang yang ada di dalam masjid. Jadi kita tiangnya itu ada totalnya sekitar ya 8 tiang. Nah, ini dibungkus pakai marmer ini, Pak. Ceritanya gitu, teman-teman. Ya. Dibungkus pakai marmer ini. Nah, ini marmernya ini aslinya itu potongan kecil-kecil loh, Pak. Ya. Ini nggak langsung bulat, tapi dia potongan kecil-kecil dijadikan satu. Jadi ini ditempelkan ya? Nah, kayak gitu. Ukurannya, tebalnya. Kalau ini tebalnya ya mungkin sekitar 5 sentian, Pak, tebalnya. Jadi ini nanti kalau sudah siap, udah nggak pakai cat lagi ya ini ya? Loh, ditempelkan langsung. Nggak ada pakai cat. Dipositi langsung glowing. Langsung glowing. Wah, itu bagus. Nah, ini kalau yang ini dumpalnya, Pak, bawahnya. Tuh ya, guys. Nah, ini. Tuh, Pak. Itu bawahnya, terus yang ini atas, tapi diputer. Nanti jadinya itu bukan kebalik gitu, tuh diputar ke atas. Jadi ini guys, sahabat kami di seluruh Indonesia yang tercinta, kita tunjukkan bahan-bahan kita untuk masjid ini, pembangunan satu proyek yang terbaru untuk pembangunan masjid. Yang mau tanya-tanya itu boleh guys. Jadi gini, nanti kalau misalkan jadi Pak ya masjidnya, nanti kan bisa mampir ke sini Pak. Oh bisa. Nah ya kan. Siapa saja kira-kira yang bisa mampir ke sini kira-kira? Yang mampir ke sini bagi para driver-driver yang dari jarak jauh, bukan jarak dekat, jarak jauh, Surabaya ke Himalaya bisa juga. Sembayang dulu, baru nyupir lagi, kayak gitu ceritanya. Ya. Harus sembayang ya, jangan nggak sembayang. Apalagi ini di depan Aplus. Maksudnya pabrik Aplus guys. Di depan pabrik Aplus yaitu miliknya company Malaysia. Nanti bos-bosnya juga bisa sembayang di sini. Ya. Kita siapkan. Nah, jadi itulah kami permudahkan untuk ini masyarakat Indonesia. Lokasi kita itu untuk penyimpanan barang-barang itu di sini, Pak. Di sini, nyimpannya barang-barangnya di sini ada marmer. Terus yang baru datang lagi ada bata merah yang kemarin juga sudah aku review. Kan kemarin aku bilang 50.000, Pak.
itu datang 2 truk 12.000. Hari ini datang 12.000 lagi. Nah, jadi parsial 2 truk guys. Sekarang kita ada di depannya masjid. Ya, masjidnya ada di samping jalan raya ya. Ini jalan apa, Pak? Namanya, Pak? Ini kami tunjukkan kepada teman-teman kami. Ini adalah masjid Jalan Dandeles. Jalan Dandels. Dari Surabaya sampai Jakarta, yaitu Nah, jalan utara. Ini guys. Langsung kami tunjukkan. Ya. Jadi kalian kalau misalkan dari arah Surabaya itu arahnya dari timur arah ke barat. Jadi baratnya itu di sana. Nanti kalian bisa langsung masuk aja ke sini. Tuh, ya kan? Nah, ini halaman dari sampingnya. Nanti kemungkinan di bagian depannya itu ada di sebelah timur. Nanti minta doanya, Pak, sama teman-teman supaya bisa membebaskan tanah-tanah yang ada di samping masjid ya, Pak ya. Di seluruh Indonesia minta doanya biar tanah-tanah di sebelah ini bisa dibeli dan kita buatkan yang begitu luas, tempat parkirannya juga biar teman-teman nanti enak kalau parkirnya. Jadi luasnya itu seluas samudra, jadi itulah yang kami harapkan. Jadi biar senang. Nah, itu guys. Itu ya. Nah, ini juga proyeknya ini kalau menurut sampean kira-kira kalau lihat masjid ini itu ada progres berapa persen? Sekarang kalau saya lihat dari otomatis kami di pikiran ini yaitu sudah 80%. 80%? Kok bisa 80%? Kayak gini kok 80%. Kan karena sih, Pak? ini kan sudah naik, jadi tinggal payonnya di atas. Maksudnya itu tinggal gende-gendenya. Terus kita ikat pakai batu merah, batu cantik yang tidak usah plaster. Nah, ayo kita sambil review guys. Jadi itu unik. Nah, review. Ini ya, kita reviewkan bata merah yang digunakan untuk dindingnya masjid ini, Pak. Ceritanya, Pak. Ya. Batu merah ini dari mana ngambil belinya? Kalau dari mananya, ini pastinya dari lokal. Kan kemarin sudah tak jelaskan ya untuk teman-teman. Nah, kemarin sudah tak jelaskan buat teman-teman semuanya. Sebisa mungkin kita menggunakan bahan-bahan lokal. Ya kan, dari Indonesia. Supaya Indonesia ini juga terkenal di kancah internasional gitu loh, Bro. Masuk, ah? Masuk. Iya kan? Gimana? Kalau menurut saya itu kalau menggunakan bata merah itu udah nggak pakai plaster, jadi kita menggunakan batu yang unik. Di zaman dahulu atau di zaman dulu, masjid para wali itu sudah nggak menggunakan plaster lagi, Bro, langsung ditempel-tempelkan aja, sudah menjadi. Jadi kayak zaman Majapahit itu, Pak, ya? Zaman kerajaan Majapahit, zaman Wali 9, masjid tidak usah plaster, Bro, langsung ditempel-tempelkan sudah menjadi. Jadi itu adalah satu keunikan. Satu keunikan yang nggak usah plaster. Ya, jadi ini, nanti contohnya ini. lapisan luarnya ini, Pak, ya. Kan dindingnya kan pakai bata merah. Luarnya kita pakai marmer yang itu tadi. Nah, itu jenisnya itu marmer lokal juga. Tapi pengerjaannya di Tulungagung. Jadi tadi ada ukiran. Ini nanti masjid bakal banyak ukirannya, Pak. Jadi full dengan ukiran gitu loh. Masjid itu kalau ukirannya banyak itu kelihatan itu nampaknya indah. Jadi Iya. kita teman-teman sahabat-sahabat menggunakan masjid itu ukirannya banyak. Bukan hanya sekadar potret atau untuk lukisan. Sekarang sudah nggak nyamannya lagi pakai lukisan, jadi kita pakai langsung ukiran tangan. Jadi itu yang dinamakan kreatif internasional Indonesia. Ini guys, ini satu lokal ini itu 12.000. Yang 12.000 barusan bongkar ada di sebelah sana. Nah, kayak gitu. Jadi ini nanti ditempel menggunakan marmer di sisi bagian luarnya. Nah, buat teman-teman yang belum lihat video sebelumnya ini juga keterangan tentang bata merah dan sebagainya, itu boleh lihat di video yang sebelumnya, guys. Nah, gitu. Ayo, Pak, mari kita naik. Nah, ini aku tunjukkan, guys. Ya, bata merah yang barusan dibongkar. Ya, bata merah yang barusan dibongkar, tetap kita pakai plastik lagi, Pak, biar nggak kehujanan gitu loh, Pak. Ya. Sementara kita tutup dulu sebelum proyek kita gunakan. Jadi biar dia kena air itu nggak rusak ceritanya gitu. Nah, kan ini sudah masuk musim hujan, teman-teman. Karena ini sekarang musimnya musim kemarau atau musim hujan. Jadi musim kemarau atau musim hujan? Maksudnya itu musim hujan sekarang. Nah, itu nanti coba lihat situ. Lihat kan sini Pak, sini Pak. Ya. Nah, itu loh, ya. Itu guys ya. Buat beamnya dulu, strukturnya dulu nanti sampai lengkap. Terus sambil disusul batu bata merah yang tadi itu kita
dipasang di lantai 1, Pak. Lantai 1 dulu. Iya, Kita mulai. lantai 1 dulu. Kira-kira total dinding menurut Anda berapa? Habisnya batu bata merah berapa ribu? Kalau menurut totalnya batu merah itu semuanya kita tergantung, kita harus melihat plannya dulu, baru kita kalkulator, baru bisa jumpa berapa ribu. Kira-kira kalau estimasinya berapa ribu? Ini minimal ini sekitar 5 ribuan batu, masih kurang. 5.000 batu. Wong kemarin aku pesene 50.000 kok tambah saiki 5.000. Lah iya kan kurang banyak maksudnya. Lagi banyak. Ya pokoknya ini guys, sekelilingnya ini nanti kita pakai batu bata merah. Nah, tapi lokasinya masjid ini tuh strategis loh, Pak. Enak ya. Jadi orang tinggal kalau mau sholat itu tinggal mampir aja guys ke sini guys. Basement, yang basement di Nah, bawah basement ada. Nanti habis ini kita reviewkan basementnya. Nah, kalau yang ini itu basementnya teman-teman. Jadi kita sekarang lokasinya ada di bawah. Nah, basement ini fungsinya adalah toilet. Toilet, Pak, sama wudhu. Gitu, jadi di bawah sini. Jadi di bawah ini kita akan ronda-ronda atau masuk checking-checking di dalam sini. Yaitu ada basementnya juga. Jadi ini diperlengkapkan untuk masjid kita. Jadi langsung kita on the way masuk ke dalam. Kita cek-cek di dalam juga. Ceritanya ini tangganya, ya. Tangganya ke bawah situ. Dan di yang bagian lubang-lubang ini nanti tangga ke bawah. Gitu, jadi ada tangga yang menuju ke atas dan tangga yang menuju ke bawah. Yuk kita lihat ya, kita review sedikit basementnya seperti apa. Jadi ini basementnya guys. Nah, ini adalah area wanita, yang sebelah sana area pria. Gitu ya. Jadi nanti kita pisah jadi dua antara wanita sama pria. Tuh, nanti ada tembok disekat di tengah. Ada wudhu ya, ada kerannya, ada toiletnya, dan membelakangi kamera. Ada toiletnya, terus bisa ada wastafelnya juga, Pak. Ya. Selama ini kalau Bapak lihat masjid di mana yang paling bagus? Kami dulu pernah lihat masjid yang terbesar di Surabaya. Jadi sekarang kita membangun masjid juga di area Jalan Dandel sini. Bawahnya adalah super lengkap. Ada pokoknya lengkap. Basementnya ada juga dan juga ada toiletnya. Wanita dan pria. Dan juga insya Allah itu yang sebelah-sebelah sana itu kalau kita dapat semua, mohon doanya sahabat-sahabat teman kami akan kita perluaskan. Apabila kita beli, diperbolehkan sama mereka langsung kita luaskan. Jadinya luas, sangat luas. Kayak gitu ceritanya. Oke, jadi gitu guys. Intinya ini adalah basementnya. Nah, terus area ini ya, area ini itu area tangga yang nanti bakal bisa naik ke atas. Jadi lewat sini Pak, nanti ada tangganya melingkar keluar gitu. lagi ya? Enggak usah. Langsung naik ke atas. Ini nanti langsung masuk ke dalam. Gitu. Jadi toilet ini, sahabat-sahabat, kita kasih kemudahan lepas wudhu kita bisa langsung naik on the way ke atas, nggak usah putar balik. Jadi enaknya kayak gitu, biar nggak macet. Kalau kita keluar balik, nanti akhirnya orang dari luar masuk kan macet jadinya. Jadi itu kemudahannya langsung lepas wudhu, naik ke atas ini kita bikinkan tangga yang spesial. Nah itu ceritanya itu. Ini pokoknya kamar mandinya nanti kita bikin bersih ya, clean ya teman-teman. Biar nggak bau, nah ya pastinya biar nggak bau. Nanti kita bikin yang clean aja. Nanti kalau kita siapkan, kalau sudah siap 100% jadi pekerja cleaner juga ada, bagian pembersihan. Jadi langsung wangi semuanya, nggak ada bau-bau yang lain. Jadi kita akan menjadi wangi semuanya masjid kita. Yang terjaga dari segi tempat wudhu atau tempat mandinya, nanti ada bagian cleaner juga, pembersihan yang di atas. Langsung kelihatannya bersih bro, itu yang dijamin. Nah ini sekarang kita posisinya ada di sebelah utaranya masjid. Ya, kalian bisa lihat ya, area selatan. Ya, di selatan. Nah terus view-nya guys, view-nya ini sawah ini. Supaya kita bisa membebaskan lahan-lahan di sekitar masjid ini Pak ya. Betul tidak Pak? Ya bisa mendapatkan agak begitu luas. Minta doanya teman-teman yang di Indonesia, subscribe biar mendapatkan yang begitu luas. Nah, langsung saja kita doakan sama-sama biar
masjid kita menjadi luas halamannya. Nah, itu guys, teman-teman yang area rumahnya itu di Gresik, ya terutama di Jawa Timur ya. Atau mungkin dari luar Jawa Timur yang mau berkunjung silakan, barangkali nanti ada mampirnya ke sini ya. Bisa singgah, Pak ya. Bisa singgah dulu di sini. Dan selain masjid pun nanti kita pasti ada penambahan area-area atau titik-titik lain selain masjid pastinya. Nah, ini view-nya kayak gini. Ini untuk area naik dari samping ya, bisa digunakan sebagai kursi roda. Nah, jalannya kursi roda bisa bagus Pak lewat sini. Gitu Pak. Yang dari samping. Jadi ini kita beri kemudahan bagi yang naik kursi roda langsung bisa on the way naik ke atas. Kita buatkan jalan yang khusus. Jadi ini yang dinamakan masjid kita yang super lengkap. Jangan diragukan lagi, langsung mohon subscribe-nya. Namanya apa? Masjid apa? Masjid Siti Maisaroh. Mohon doanya biar cepat selesai dan kita bisa dari Jakarta atau dari Surabaya atau dari Banten sana juga bisa mampir ke sini di Jalan Dandeles. Zaman Jepang dulu, yaitu Jalan Dandeles. Nah, yang ini guys, yang satu ini adalah menaranya. Menaranya ini kanan kiri di bagian depan ya. Ya. Jadi menara ini nanti totalnya setinggi 40 meter, Pak. Ke atas. Lancip nanti menaranya itu. Di depan sana nggak ada, Pak? Nggak ada. Yang menara kanan kiri ini aja, Pak. Oh, dari timurnya sini ya, Ya, menaranya. menaranya di timur. Jadi menaranya itu di bagian depannya masjid, guys. Kanan kirinya. Jadi ini kita survei masjid yang terbaru kita, Masjid Siti Maisaroh, dan kita spilkan ini calonnya menara yaitu 40 meter, guys. Langsung Naik di depan, ke atas. kanan kiri ke atas, langsung tingginya 40 meter. Jadi kita tunjukkan semuanya sekarang dalam proses pembuatan proyek kita yang terbaru ini. Jadi jangan ragu lagi, mohon doanya langsung subscribe biar cepat selesai. Ya guys, pokoknya progres masjid ini tuh harus ditunggu sama kalian semuanya. Biar nggak ketinggalan ya Pak ya. Ya. Nanti kalau tidak mengikuti progres pembangunan masjid ini gimana Pak? Kalau kita tidak ikut progres pembuatan masjid ini, kita akan jadi ketinggalan sendiri. Jadi doanya itu langsung dikuat-kuatkan biar cepat selesai, kayak gitu ceritanya. Yang seluas ini kita buatkan masjid yang begitu bagus dan nanti lihat hasilnya yang akan datang. Pokoknya kalian semuanya harus menyaksikan terus video-video tentang pembangunan masjid ini biar nggak ketinggalan, betul nggak Pak? Ya Pak. Ya. Nah, caranya jangan lupa di subscribe guys, di like, di share dan di komen ya. Kalian kalau mau tanya-tanya langsung tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah sini, nanti aku jawab satu-satu pertanyaan kalian. Ditunggu terus video tentang pembangunan Masjid Siti Maisaroh. Langsung aja sahabat-sahabat, teman-teman yang tercinta seluruh Indonesia, di subscribe sekarang juga di masjid kami Siti Maisaroh. Terima Kita jumpa kasih kembali.